Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Ratu Aini Aulia, mahasiswa semester 4 Rombel D angkatan 2020, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai salah satu pengujian hipotesis deskriptif, yaitu statistik parametrik di tes atau UJT. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asih Utami, SPD MPD. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Pengertian uji hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif merupakan pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel, dengan asumsi bahwa sampel yang digunakan sebagai sumber data diambil secara random. Variabel bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesis deskriptif tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan dua variabel atau lebih. Perumusan hipotesis deskriptif. Dalam melakukan hipotesis deskriptif, terdapat rumusan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata data. Yang kedua, menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Yang ketiga, menghitung nilai T-hitung atau Z-hitung. Yang keempat, mencari nilai T-tabel atau Z-tabel. Yang kelima, menggambar kurva. Yang keenam, meletakkan kedudukan T-hitung dan T-tabel di dalam kurva yang telah dibuat. Dan terakhir, membuat keputusan pengujian hipotesis. Terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Dapat kalian lihat pada tabel menggambarkan teknik statistik yang dipakai sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Dapat kalian lihat ya pada tabel jika datanya nominal menggunakan tes binomial dan chi kuadrat tes satu sampel. Untuk data ordinal sendiri menggunakan bentuk hipotesis deskriptif rantes. Sedangkan jika datanya interval atau rasio, maka bentuk hipotesis deskriptif yang digunakan adalah t-test. Nah, t-test ini merupakan bentuk uji statistik parametrik, yaitu uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Sedangkan untuk binomial test, chi kuadrat tes satu sampel, dan rantes merupakan bentuk uji statistik non-parametrik, yaitu uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Statistik parametrik atau UJT. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel yaitu T-hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N, di mana T adalah nilai T yang dihitung, selanjutnya disebut T-hitung, X bar adalah rata-rata X, mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan, S adalah simpangan baku dengan rumus standar deviasi sampel sama dengan akar N, sigma I sama dengan 1 dari data 1 dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. N adalah jumlah anggota sampel. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu yang pertama ada uji dua pihak atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan jika hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Kriteria pengujiannya yaitu hipotesis 0 akan diterima jika T-hitung kurang dari sama dengan T-tabel. Hipotesis statistiknya dituliskan sebagai berikut. HO adalah mu sama dengan mu 0 dan HA adalah mu tidak sama dengan mu 0. Contoh, di sini ada hipotesis dalam bentuk kalimatnya ya, yaitu H0 adalah daya tahan berdiri pramuniaga di tang City sama dengan 4 jam per hari, dan HA daya tahan berdiri pramuniaga di tang City tidak sama dengan 4 jam per hari. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis data sampel 31 orang sebagai berikut. Kalian bisa lihat data sampelnya ya. Penyelesaian. Pertama, menentukan hipotesis statistiknya berdasarkan hipotesis dalam bentuk kalimat tadi. H0, mu sama dengan 4 jam, dan HA, mu tidak sama dengan 4 jam. 4 jam di sini adalah mu 0-nya ya. Kemudian diketahui N sebanyak 31 atau banyaknya data adalah sebanyak 31. Kemudian kita hitung rata-ratanya. X bar sama dengan 3 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai data ke 31 dibagi 31 yaitu banyaknya data. Kemudian X bar diperoleh hasil 144 dibagi 31. 144 ini adalah jumlah keseluruhan data dan 31-nya adalah banyaknya data ya. Kemudian diperoleh hasil X barnya adalah 4,645. Kemudian kita hitung standar deviasi sampelnya dengan rumus S sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 dari data X1 dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1.
Nah, di sini kalian bisa lihat tabel datanya. Kemudian data pada tabel kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi tadi. Jadi, S sama dengan akar 99,096 per 31 dikurang 1. 99,096 adalah jumlah keseluruhan dari X1 dikurang X bar maka 2. Kalian bisa lihat pada tabel paling bawah. Kemudian 31 ini adalah banyak data dikurang 1. Maka S sama dengan akar 99,096 per 30. S sama dengan akar 3,303. Diperoleh standar deviasinya adalah 1,817. Selanjutnya, menghitung statistik hitung T hitung dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. T sama dengan 4,645 dikurang 4 per 1,817 per akar 31 sama dengan 0,645 per 1,817 per 5,568. Diperoleh hasil 0,645 per 0,326. Maka T hitungnya adalah 1,979. Kemudian menentukan kriteria pengujiannya dengan menentukan terlebih dahulu T-tabelnya. T-tabel dengan ketentuan alfa atau taraf kesalahannya adalah 0,05 dengan dk adalah banyaknya data dikurangi 1. Dengan mengambil alfa sama dengan 0,05, pengujian dua pihak dengan dk sama dengan 31 dikurang 1 sama dengan 30, didapat T-tabel sama dengan 2,042. Kalian bisa cek pada T-tabel untuk kolom tutel test. Untuk T-tabelnya sendiri akan saya sertakan pada link pada description box, silahkan kalian cek ya. Kemudian kriteria pengujian dua pihaknya yaitu karena T hitungnya 1,979 lebih kecil dari T tabelnya yakni 2,042, maka HO diterima sedangkan HA ditolak. Maka kesimpulannya HO yakni daya tahan berdiri pramuniaga di Tang City sama dengan 4 jam per hari adalah betul. Pengujian hipotesis deskriptif yang kedua yaitu uji satu pihak atau one-tail test. One-tail test dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan jika hipotesis 0 berbunyi paling sedikit atau lebih besar sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kriteria pengujiannya yaitu HO diterima jika T hitung lebih dari sama dengan negatif T tabel. Hipotesis statistiknya yaitu H0 adalah mu lebih dari sama dengan mu 0 dan HA adalah mu kurang dari mu 0. Contoh, suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibikinnya paling sedikit 400 jam. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara random sebagai berikut. Kalian bisa lihat data sampelnya. Penyelesaian, pertama menentukan rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesis dalam bentuk kalimatnya yaitu HO daya tahan lampu paling sedikit 400 jam dan HA daya tahan lampu kurang dari 400 jam. Kemudian rumusan hipotesis dalam bentuk statistiknya yaitu HO adalah mu lebih dari sama dengan 400 jam dan HA adalah mu kurang dari 400 jam. Diketahui N atau banyak datanya adalah 25. Kemudian kita hitung rata-ratanya dengan rumus X bar sama dengan 450 ditambah 390 ditambah dan seterusnya sampai data ke 25 dibagi banyaknya data yaitu 25. Kemudian diperoleh X bar sama dengan 9150 dibagi 25. 9150 ini adalah jumlah keseluruhan data dan 25 adalah banyaknya data. Kemudian diperoleh rata-ratanya yaitu X bar sama dengan 366. Kemudian kita menghitung standar deviasi sampelnya atau simpangan bakunya dengan rumus S sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 dari data X1 dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Diperoleh standar deviasi sampelnya adalah 68,252. Menghitung T hitungnya dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. T hitung sama dengan 366 dikurang 400 per 68,252 per akar 25 sama dengan min 34 per 68,252 per 5 sama dengan min 34 per 13,650 sama dengan diperoleh T hitungnya yaitu min 2,491. Selanjutnya menentukan kriteria pengujiannya. Kita tentukan dulu T tabelnya. Mencari T tabel dengan ketentuan alfa sama dengan 0,05 dengan dk sama dengan banyak data dikurang 1.
Dengan mengambil alfa 0,05, pengujian satu pihak kiri dengan DK sama dengan 25 dikurang 1 dari peroleh hasil 24 didapat tabelnya yaitu sama dengan negatif 1,711. Ingat ya, untuk uji pihak kiri jika T hitung lebih dari sama dengan negatif T tabel maka HO akan diterima dan HA akan ditolak. Nah ternyata dari hasil uji coba yang telah dilakukan T hitung yakni negatif 2,491 kurang dari negatif 1,711, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang didapat yaitu daya tahan lampu kurang dari 400 jam. One tile test. Yang kedua yaitu uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi paling banyak atau lebih kecil sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi lebih besar. Kesimpulan, hipotesis 0 akan diterima jika T hitung kurang dari sama dengan positif T tabel. Hipotesis statistik untuk uji pihak kanan yaitu HO adalah mu kurang dari sama dengan mu 0 dan HA adalah mu lebih dari mu 0. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilogram jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Berdasarkan pengamatan sepintas, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk setiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Pengambilan sampel 20 pedagang jeruk dilakukan secara random sebagai berikut. Ini adalah data sampelnya, bisa kalian lihat. Penyelesaian, yang pertama rumusan hipotesisnya kita tentukan dulu dalam bentuk kalimat yaitu HO adalah pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen dan HA pedagang jeruk tiap hari dapat menjual lebih dari 100 kg jeruk kepada konsumen. Kemudian rumusan hipotesis dalam bentuk statistiknya yaitu HO adalah mu kurang dari sama dengan 100 kg per hari dan HA adalah mu lebih dari 100 kg per hari. Diketahui banyak data N sama dengan 20, kemudian kita hitung dulu rata-ratanya, X bar sama dengan 98 ditambah 80 ditambah dan seterusnya sampai data ke 20, kemudian dibagi banyak data yaitu 20, X bar sama dengan 1733 dibagi 20. 1733 ini adalah jumlah keseluruhan data, dibagi 20, 20-nya adalah banyak data. Kemudian diperoleh rata-ratanya yaitu X bar sama dengan 86,650. Kemudian kita hitung simpangan bakunya dengan rumus S sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 dari data X1 dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1 dan diperoleh simpangan bakunya yaitu S sama dengan 15,836. Selanjutnya menghitung T hitung dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. T hitung sama dengan 86,65 dikurang 100 per 15,836 per akar 20 sama dengan negatif 13,35 per 15,836 per 4,472 sama dengan negatif 13,35 per 3,541 sama dengan negatif 3,77. Selanjutnya untuk menentukan kriteria pengujian kita hitung dulu T tabelnya dengan ketentuan alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan N dikurang 1. Dengan mengambil alfa sama dengan 0,05 pengujian satu pihak kanan dengan DK sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19 didapat T tabelnya adalah 1,729. Ingat, pada kriteria pengujian untuk pihak kanan adalah H0 akan diterima jika T hitung kurang dari sama dengan positif T tabel. Nah, ternyata T hitungnya lebih kecil dari T tabel, yaitu negatif 3,770 atau kita baca negatif 3,77 kurang dari 1,729. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Maka kesimpulannya yaitu pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Nah, itu tadi pembahasan mengenai salah satu bentuk hipotesa deskriptif yaitu uji T atau t-test. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kehilafan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.